Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Mimin antar dulu Isti. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 845, Ratu Dinasti Zhou. Mengapa? Kaisar Zhou memandang Zhou Fan dan bertanya dengan serius. Zhou Fan bertanya, "Mengapa tidak?" Kaisar Dinasti Zhou terdiam. Zhou Fan tersenyum dan berkata, "Ayah, mengapa kamu tidak membuat taruhan besar?" Bertaruh? Kaisar Zhou menoleh untuk melihat ke langit dan berkata dengan lembut, tetapi musuhnya adalah aliansi jahat. Aliansi jahat? Orang luar tidak tahu banyak tentang kekuatan ini, tapi dia masih tahu sesuatu tentangnya. Selain cara jahat yang kuat di alam semesta, ada banyak sekali ahli top dalam kekuatan ini. Meskipun itu dia, aku tidak tahu. Singkatnya, kekuatan ini sangat kuat, sangat kuat. Zhou Fan dengan lembut membelai rambutnya yang berantakan tertiup angin, dan berkata sambil tersenyum, justru karena musuhnya adalah aliansi jahat. Kaisar Dinasti Zhou terkejut sesaat, lalu tertawa. Apakah aliansi jahat kuat? Sangat kuat. Dibandingkan dengan warisan Dazus saat ini, secara alami warisan ini jauh lebih rendah. Namun, apakah seseorang yang bisa menjadi musuh aliansi jahat itu lemah? Jelas tidak lemah. Zhou Fan melihat ke langit dan menunggu dengan tenang, menunggu pria di sebelahnya menjawab. Jika ayahnya mau berjudi, maka posisi putra mahkota menjadi miliknya. Kalau tidak, dia tidak akan punya kesempatan bersama putra mahkota. Dan alasan dia melakukannya kali ini adalah untuk Zhou Dazu dan dirinya sendiri. Kaisar Zhou tiba-tiba berkata, "Nak, menurutmu apakah dia benar-benar anggota peradaban Tianxing?" Zhou Fan berkata, "Jika saya menjawab ya, apakah ayah saya akan mempercayainya?" Kaisar Zhou tersenyum dan berkata, "Saya tidak percaya. Apakah peradaban Tianxing begitu mudah untuk diajak bicara?" Ternyata tidak. Meskipun pemuda itu berusaha sekuat tenaga untuk menjadi sombong dan ingin orang-orang berpikir bahwa dia benar-benar berasal dari peradaban Tianxing, hal itu terlalu jelas. Kaisar Zhou tiba-tiba berkata, "Seseorang datang." Seorang lelaki tua berjubah istana tiba-tiba muncul tidak jauh dari Kaisar Zhou, dan dia membungkuk sedikit. Kaisar Dinasti Zhou Agung berkata dengan tenang, "Mulai sekarang, Zhou Fan adalah putra mahkota ke-32 dari keluarga kerajaan Zhou Agung, dan memiliki gelar Marsekal Agung Senjata dan Kuda Dunia. Ia dianugerahi Ordo Kaisar Dinasti Zhou Besar, segel naga langit dari Dinasti Zhou Besar, dan jimat senjata ilahi dari Dinasti Zhou Besar." Setelah mendengar kata-kata Kaisar Zhou, semua orang di sekitarnya langsung ketakutan. Marsekal tentara, semua pasukan di luar Dinasti Zhou Besar dan semua pasukan ekspedisi dapat dimobilisasi. Perintah Kaisar Dinasti Zhou Besar dapat memobilisasi semua pasukan di Dinasti Zhou Besar, termasuk pengawal kerajaan kota kekaisaran Dinasti Zhou Besar dan tentara terlarang. Segel Agung Zhou Tianlong. Segel ini dapat memobilisasi semua pemuja Dinasti Zhou Besar. Dengan segel ini, Zhou Fan dapat segera menyingkirkan semua pemuja dan penasihat tertinggi dari semua pangeran dan putri hanya dengan satu kata. Hal yang paling menakutkan adalah jimat senjata ilahi Zhou Agung. Pada awal berdirinya Dinasti Zhou Besar, nenek moyang Dinasti Zhou Besar menciptakan pasukan tak terkalahkan yang disebut Tentara Besar Zhou Sens. Pasukan ini adalah kekuatan paling misterius dan kuat di Dinasti Zhou, dan juga merupakan kekuatan yang paling diandalkan oleh para kaisar Dinasti Zhou. Pasukan ini adalah eksistensi terkuat di Dinasti Zhou Besar, kecuali Kaisar Dinasti Zhou Besar. Sejak berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, tentara Sens ini telah menjadi target pelatihan terpenting Dinasti Zhou Besar,
Setelah bertahun-tahun berkembang, level terendah dari pasukan ini adalah 100% alam ilahi. Perlu disebutkan bahwa pasukan ini bukan anggota dinasti Zhou besar, tetapi berlatih di luar. Namun, mereka dapat memperoleh dukungan sumber daya dari dinasti Zhou besar setiap tahun. Mereka hanya mematuhi perintah senjata ilahi Zhou Agung, dan hanya perintah senjata ilahi Zhou Agung yang dapat mengingatnya. Sekarang Kaisar dinasti Zhou Agung menyerahkan Ordo Zhou Agung kepada Zhou Fan. Dapat dikatakan bahwa Zhou Fan kini menjadi putra mahkota terkuat di dinasti Zhou besar dan putra mahkota terkuat dalam sejarah dinasti Zhou besar. Diam-diam, semua orang tidak percaya di mana putra mahkota di sini. Ini hanyalah Ratu Zhou. Diam-diam, Zhou Mu hendak keluar, tetapi dihentikan oleh pendeta Tao. Wajah Zhou Mu sangat jelek. Dia benar-benar tidak mau menyerah. Setelah perencanaan bertahun-tahun, dia kalah seperti ini. Siapa yang mau melakukannya? Dan Zhou Xiu telah bergegas ke depan Kaisar dinasti Zhou. Dia akan berbicara ketika Kaisar Dazu Zhou memandangnya dengan ringan. Hanya dengan sekali pandang, ekspresi Zhou Xiu berubah drastis terkena palu. Dia segera mundur dengan kasar. Di depan Kaisar Zhou, lelaki tua berpakaian istana perlahan berjalan ke arah Zhou Fan, lalu mengeluarkan sebuah tanda, jimat, dan segel naga dan menyerahkannya kepada Zhou Fan dengan hormat. Zhou Fan menarik napas dalam-dalam lalu perlahan mengambil ketiga benda itu. Ketika Zhou Fan mengambil ketiga benda itu, lelaki tua berpakaian istana yang tidak pernah memberi hormat kepada siapapun selain Kaisar Zhou tiba-tiba berlutut perlahan. Zhou Fan buru-buru membantu lelaki tua berpakaian istana itu dan berkata sambil tersenyum, "Paman Aweng, kamu melihatku tumbuh dewasa." Tentu saja, dia tidak berani mengatakan yang sebenarnya. Orang tua berpakaian istana di depannya adalah pemuja terkuat dalam sejarah dinasti Zhou besar. Tidak ada yang tahu asal-usulnya, dan tidak ada yang tahu seberapa kuat dia. Mereka hanya tahu bahwa dia sudah ada sejak generasi nenek moyang dinasti Zhou besar, dan terus berlanjut hingga saat ini. Tetaplah bersama negara dan hidup selamanya, dan dia hanya mendengarkan jimat senjata ilahi. Memberi hormat sekarang berarti menyerah. Tentu saja, hal ini dilakukan dengan sengaja oleh Kaisar dinasti Zhou. Meskipun wilayah kekuasaan Zhou Fan tidak rendah, tidak ada artinya di seluruh alam semesta. Jika tidak ada pembangkit tenaga listrik terkemuka yang mengikutinya, dia akan dengan mudah mati muda. Lagi pula, jika Da Zhou memilih memihak anak itu berarti musuh Da Zhou adalah aliansi jahat. Hari ini Zhou Agung mengangkat putra mahkota, dan besok jenazah putra mahkota diekspos di jalanan. Orang tua berpakaian istana tersenyum tipis dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya menyingkir dan berdiri di samping Kaisar Zhou. Zhou Fan tahu ada yang ingin mereka katakan, jadi dia membungkuk dalam-dalam kepada Kaisar Zhou, lalu berbalik dan pergi. Setelah Zhou Fan pergi, lelaki tua berpakaian istana berkata, "Yang mulia, terlalu besar mempertaruhkan nasib suatu negara." Kaisar Zhou tiba-tiba berkata, "Api langit telah dipadamkan." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Orang tua berpakaian istana membeku di tempat, dan mengangguk setelah beberapa saat, sudah waktunya bertaruh. Secara rahasia, Zhou Mu duduk di tanah dan terkekeh. Sungguh konyol telah merencanakan bertahun-tahun dan gagal seperti ini. Pendeta Tao itu menggelengkan kepalanya, "Yang mulia, Anda harus memiliki sikap yang benar." Ekspresi Zhou Mu sedikit berubah. Bagaimana cara meluruskannya? Pendeta Tao berkata, "Yang mulia mempertaruhkan nasib negara,
Jika Anda tidak dapat melihat ini, Anda mungkin dalam bahaya. Bertaruh pada nasib negara, Zhou Mu mengepalkan tangannya erat-erat. Setelah sekian lama, dia menarik napas dalam-dalam, lalu berdiri dan berkata sambil tersenyum, "Ayo pergi dan ucapkan selamat kepada kakak ke-9." Pendeta Tao itu mengangguk, kilatan kelegaan terlihat di matanya. Saat ini, jika Anda masih belum bisa melihat situasi dengan jelas dan masih peduli pada kepentingan pribadi, maka Anda memang pantas mati. Menghadapi masa depan suatu negara, bahkan kaisar pun telah sepenuhnya mendelegasikan kekuasaan, apalagi pangeran kecil seperti Anda. Alasan mengapa Yang Mulia Kaisar mendelegasikan kekuasaan sangat sederhana. Jika Anda tidak ingin berjudi, jangan berjudi. Sekali Anda berjudi, Anda harus mempertaruhkan segalanya. Semua pejantan, Zhou Mu tiba-tiba berkata, "Guru, apakah menurut Anda anak laki-laki itu benar-benar berasal dari peradaban Tianxing?" Pendeta Tao itu menggelengkan kepalanya, "Tidak." Zhou Mu tercengang. Pendeta Tao itu menambahkan, "Mungkin asal-usulnya bahkan lebih kuat daripada peradaban Tianxing." Zhou Mu tiba-tiba menoleh untuk melihat pendeta Tao itu. Wajahnya penuh rasa tidak percaya. Pandangan kompleks muncul di mata pendeta Tao itu. Api yang bergerak di langit itu telah dipadamkan. Zhou Mu berkata dengan suara gemetar, "Ini." Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul di depan mereka berdua. Lelaki tua itu memberi sedikit hormat kepada mereka berdua, lalu berkata, "Yang Mulia, Tuan Dao, Yang Mulia telah mengundang Anda." "Yang Mulia," mata Zhou Mu berkilat kebingungan. Lalu dia berkata, "Saya akan segera ke sana." Orang tua itu mengangguk lalu melangkah mundur. Zhou Mu sedikit bingung, "Jiu Mei sedang mencari kita." Dao Jun berkata, "Dia akan berurusan dengan aliansi jahat." Zhou Mu berkata dengan suara yang dalam, "Apakah hubungan antara kakak ke-9 dan anak laki-laki itu benar-benar hubungan seperti itu?" Dao Jun berkata dengan tenang, "Jika ya, tidak apa-apa. Jika tidak, tidak apa-apa." Zhou Mu memandang Dao Jun, "Bagaimana kamu mengatakan ini?" Dao Jun berkata, "Pemuda itu melakukan perjalanan ribuan mil untuk datang ke sini untuk menyelamatkan Yang Mulia, yang menunjukkan karakter dan kebajikannya. Bahkan jika mereka tidak berada dalam hubungan seperti itu, upaya Yang Mulia ke-9 hari ini pasti akan terbayar di masa depan. Tentu saja, jika demikian, itu akan lebih baik lagi." Zhou Mu terdiam. Dao Jun memandang Zhou Mu dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Pangeran keempat mau tidak mau bergegas keluar. Yang Mulia pasti sangat kecewa. Jika tidak ada kepentingan pada negara, tetapi hanya kepentingan pribadi di dalam hatinya, bagaimana bisa orang seperti itu menjadi kaisar dinasti Zhou? Yang Mulia, kita harus belajar melihat segala sesuatu dari sudut pandang Yang Mulia." Setelah Zhou Mu terdiam beberapa saat, dia membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Saya telah diberi pelajaran." Dao Jun mengangguk, "Ayo pergi." Setelah mengatakan itu, keduanya menghilang. Sisi lain, Pangeran keempat Zhou Chuo duduk di tanah, wajahnya pucat. Di belakangnya adalah biksu buta. Matanya belum sembuh sejak dia terluka oleh energi pedang misterius. Zhou Si tiba-tiba menertawakan dirinya sendiri. "Tuan, apakah menurut Anda ini adil?" Biksu itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Sungguh tidak adil bagi Yang Mulia bertindak seperti ini. Kami, Kuil Ventian, tidak akan pernah setuju. Jangan khawatir, Yang Mulia. Setelah saya kembali, saya akan meminta kakak laki-laki saya, Kepala Biara Citian, untuk pergilah menemui Yang Mulia untuk meminta penjelasan." Zhou Xiu ragu-ragu sejenak.
lalu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Sekarang situasi keseluruhan telah diputuskan. Saya khawatir ini sudah terlambat." Biksu itu buru-buru berkata, "Belum terlambat, masih ada peluang." Zhou Chuo menoleh untuk melihat biksu itu. Biksu itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Perilaku yang mulia tidak hanya melanggar aturan persaingan memperebutkan tahta selama bertahun-tahun, tetapi juga membahayakan seluruh dinasti Zhou. Perilakunya menyimpang." Zhou Xiu berkata dengan cepat, "Guru, berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan." Biksu itu mencibir, "Apa yang Anda takutkan, Yang Mulia? Apakah Anda percaya padaku?" Zhou Xi mengangguk sedikit. "Tentu saja saya percaya pada Guru Cidi, tetapi sekarang situasi keseluruhan telah diputuskan. Jika kita melakukan hal lain, saya khawatir itu hanya akan mengganggu ayah saya." Cidi segera berkata, "Kami memiliki jutaan biksu dan ratusan juta penganut di kuil Brahma. Kami mendukung Anda, Yang Mulia. Bahkan Yang Mulia, dia harus memperlakukan Anda dengan hati-hati." Zhou Xiu masih sedikit ragu. Dia berkata dengan sopan, "Yang Mulia, apakah Anda bersedia menyerah seperti ini?" Zhou Su mengepalkan tangannya erat-erat. Setelah merencanakan selama bertahun-tahun, dia secara alami tidak mau menyerah. "Saya benar-benar tidak mau," Cidi melanjutkan. "Lagi pula, wanita itu telah mengambil alih kekuasaan. Apakah menurutmu dia akan melepaskanmu dan klan ibumu?" Zhou Xi tetap diam, wajahnya perlahan menjadi gelap. Cidi menambahkan, "Yang Mulia, kita masih memiliki kesempatan untuk melakukan ini. Kita harus membuat keributan dan membalikkan keadaan." Zhou Xiu masih sedikit khawatir. Cidi meraih tangan Zhou Su dan berkata, "Jangan khawatir, percayalah, saya bisa melakukannya." Bab 846, Hambatan, Istana Putra Mahkota. Di aula, Zhou Fan mengeluarkan perintah satu demi satu. Dia mengingat semua pembangkit tenaga listrik teratas yang lebih dari 100% ilahi. Melawan aliansi jahat, rata-rata orang kuat secara alami tidak akan berpengaruh. Faktanya, jika mereka 100% ilahi, mereka mungkin tidak banyak berpengaruh. Dalam perang yang benar-benar beradab, hasilnya akan ditentukan oleh para ahli terkemuka di kedua belah pihak. Namun, dia masih mengingat yang kuat, termasuk mereka yang memiliki tingkat keilahian 100%, karena dia harus bersiap menghadapi kemungkinan terburuk. Jika kamu tidak melawan, kamu akan tamat. Jika kamu bertarung, kamu harus menggunakan seluruh kekuatanmu. Saat ini, Zhou Mu dan Dao Jun masuk. Begitu mereka masuk, Zhou Mu membungkuk dalam-dalam kepada Zhou Fan dan berkata, "Saya telah bertemu Yang Mulia." Dao Jun juga memberi sedikit hormat. Di wilayah dinasti Zhou besar, sekte manapun harus mematuhi perintah keluarga kerajaan Zhou besar. Zhou Fan meletakkan instruksi di tangannya, memandang Zhou Mu, dan berkata sambil tersenyum, "Saudara kedua, Tuan Tao, silakan duduk." Setelah mengatakan itu, seseorang dengan cepat memindahkan dua kursi ke belakang mereka. Zhou Mu duduk, tetapi seolah memikirkan sesuatu. Dia bergerak maju lagi dan duduk hanya di tengah jalan. Dao Jun tidak duduk, tapi berdiri di samping. Zhou Fan berkata, "Dao Lord, saudara kedua, saya mengundang Anda ke sini kali ini hanya untuk satu hal, yaitu berurusan dengan aliansi Dao jahat." Zhou Mu ragu-ragu sejenak dan hendak berbicara. Tetapi ketika dia melihat Zhou Fan menatap Dao Lord, dia segera berhenti. Melihat Zhou Fan menatapnya, Dao Jun berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Yang Mulia Fan, ada sesuatu yang perlu saya bingungkan. Mohon jelaskan." Zhou Fan berkata, "Tuan Dao,
Tolong bicara. Dao Jun berkata, apa dendam antara Tuan Ye dan aliansi jahat? Bisakah itu didamaikan? Zhou Fan berkata perlahan, sejauh yang saya tahu, Tuan Ye berasal dari alam semesta bernama Guangxuan Universe. Di tempat ini, ada orang yang sangat kuat yang sendirian menekan alam semesta ribuan kali, dan kejahatan. Tujuannya dari aliansi Dao adalah untuk menyelamatkan si jahat. Dao Jun bertanya, apakah Tuan Ye punya hubungan keluarga dengan orang kuat itu? Zhou Fan mengangguk. Ya, setelah Dao Jun merenung sejenak, dia bertanya lagi, kontradiksi yang tidak dapat didamaikan. Zhou Fan mengangguk dan berkata, ya, Dao Jun tiba-tiba berkata, berapa banyak yang diketahui Yang Mulia tentang Tuan Ye? Zhou Fan terdiam. Dia benar-benar tidak tahu banyak tentang Ye Guan. Dao Jun melirik Zhou Fan, lalu berkata, sepertinya Yang Mulia memiliki 8 poin kasih sayang dan 2 poin minat untuk Tuan Ye. Zhou Fan diam dan tidak membantah. Dao Jun melanjutkan, Yang Mulia akhirnya memilih untuk tinggal di Dazu, yang sangat emosional. Zhou Fan tersenyum dan berkata, Tuan Dao Tuan, jika saya tidak memiliki kesempatan ini, tidak akan ada peluang sama sekali dalam pertarungan memperebutkan putra mahkota ini. Tao, di dinasti Zhou besar, Taoisme dan kuil pembakaran adalah 2 sekte terkuat. Kedua sekte tersebut masing-masing memilih Zhou Mu dan Zhou Chuo. Sedangkan baginya, kekuatan yang mendukungnya adalah yang kedua, yaitu sekte Xuanxian. Yu Lao dan Zuo Lao berasal dari sekte Xuanxian. Namun, kekuatan klan ibunya lebih kuat daripada Zhou Mu dan Zhou Si. Dao Jun berkata, Yang Mulia, ada 2 masalah terbesar yang kita hadapi saat ini. Pertama, kita tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari aliansi jahat. Kedua, kita tidak mengetahui kekuatan sebenarnya dari kekuatan di belakang Tuan Ye. Zhou Fan mengangguk. Saya mengerti. Dao Jun melirik Zhou Fan, lalu berkata, kalau begitu kita hanya punya satu pilihan, dukung Tuan Ye tanpa syarat. Zhou Fan berkata, ya. Dao Jun terdiam. Zhou Fan berdiri perlahan, lalu berkata, saya tidak puas dengan Tuan Dao. Alasan mengapa saya tetap bertahan untuk bersaing memperebutkan putra mahkota bukan hanya karena alasan pribadi saya, tetapi juga untuk negara. Secara pribadi, saya punya kebaikan kesan Tuan Ye. Sejujurnya, saya menyukainya. Jadi, saya ingin membantunya. Gong, ini untuk negara. Tuan Dao pasti bisa menyentuh alam semesta beradab tingkat kelima dengan bantuan Tuan Ye. Alam semesta beradab tingkat 5, Dao Lord Gujing Bubo akhirnya memiliki sedikit kegembiraan di matanya. Inilah sebabnya Kaisar Zhou memilih untuk berjudi. Sentuh alam semesta peradaban tingkat kelima, Dao Jun memandang Zhou Fan, Yang Mulia Fan. Meskipun saya memiliki beberapa tebakan, saya masih tidak yakin apakah Tuan Ye berasal dari alam semesta beradab tingkat kelima. Zhou Fan tersenyum dan berkata, hanya tinggi, tidak rendah. Dia sebenarnya tidak sepenuhnya yakin, tapi saat ini, dia hanya bisa mengatakan ini. Sebagai pribadi, Anda tidak bisa selalu terlalu jujur. Penguasa Tao mengangguk sedikit. Saya mengerti. Yang Mulia Brahma datang menemui saya, tetapi Anda ingin saya menggunakan formasi pembunuh Dao Tao saya. Arai pembunuh Dao, Zhou Mu di samping terkejut ketika mendengar bahwa formasi pembunuh Dao ini adalah formasi terbesar dalam Taoisme. Formasi ini diciptakan oleh pendiri Taoisme sendiri. Kekuatannya tidak lebih lemah dari formasi Fu abadi yang diciptakan oleh nenek moyang keluarga kerajaan Zhou. Zhou Fan mengangguk. Ya, Dao Jun tidak berkata apa-apa. Zhou Fan berkata, atas nama Tuan Ye,
saya berjanji kepada Guru Tao bahwa setelah formasi pembunuhan Dao dibuka, Tuan Ye berhutang budi pada Taoisme. Jika dia berasal dari alam semesta beradab tingkat kelima, Taoisme akan mampu untuk pergi ke alam semesta beradab tingkat kelima di masa depan untuk memulai agama dan merekrut murid. Setelah Dao Lord terdiam beberapa saat, dia kemudian berkata, "Sebelum datang, saya telah meminta master dari 12 saluran Taoisme untuk datang. Mereka seharusnya sudah memasuki kota kekaisaran saat ini. Adapun susunan pembunuh Dao, itu bisa dibuka kapan saja." Zhou Fan terkejut sesaat, lalu memberi sedikit hormat. Dao Lord buru-buru menyingkir untuk menghindari penghormatan, dan kemudian berkata dengan serius, "Yang mulia, Anda harus melakukan yang terbaik untuk melawan aliansi jahat." Zhou Fan mengangguk. "Saya tahu." Dao Jun berkata lagi, "Yang mulia, jangan lupakan kuil Buruntian." Zhou Fan tersenyum dan berkata, "Dao Jun dan saya telah memikirkannya bersama. Kebetulan saya akan pergi ke kuil Buruntian. Apakah Anda ingin pergi bersama saya, Dao Jun?" Penguasa Tao menggelengkan kepalanya. "Yang mulia mengetahui hubungan antara keluarga Tao saya dan kuil pembakaran. Jika saya pergi, itu hanya akan menambah kekacauan." Zhou Fan mengangguk, lalu memandang Zhou Mu dan berkata sambil tersenyum, "Kakak kedua, Da Zhou sangat besar, dan aku tidak bisa mengurus adik perempuanku sendirian. Oleh karena itu, aku membutuhkan lebih banyak bantuan dari kakak keduaku." Zhou Mu buru-buru berdiri dan berkata dengan penuh semangat, "Seharusnya begitu." Zhou Fan tersenyum tipis. Setelah dia menjelaskan beberapa hal, dia segera meninggalkan istana putra mahkota dan berubah menjadi aliran cahaya dan menghilang di ujung langit. Tidak lama kemudian, dia sampai di kaki gunung besar, dan di sampingnya, mengikuti seorang lelaki tua berpakaian istana. Begitu Zhou Fan mencapai kaki gunung, dia mendengar suara bel. Suara bel datang perlahan dari puncak gunung dan terdengar jauh dan jauh. Kuil surga yang terbakar, kuil Buruntian terletak di pegunungan, dikelilingi oleh ribuan puncak yang menjulang ke langit. Sangat megah, terutama pegunungan yang diselimuti awan dan kabut, seperti negeri dongeng. Zhou Fan tidak punya waktu untuk melihat pemandangan yang indah ini. Dia dengan cepat mencapai puncak gunung dan sebuah kuil kuno muncul di hadapannya. Kuil kuno itu dibangun di atas dinding gunung ke tembok gunung. Karena perselisihan mengenai putra mahkota, dia tidak berkunjung ke sini selama beberapa tahun ini. Aweng tiba-tiba berkata, "Yang mulia, belum lama ini, Nachidi kembali ke kuil Ventian." Zhou Fan tersenyum tipis. "Kalau begitu kita tunggu." Awen mengangguk. Zhou Fan tiba-tiba berkata, "Saya mendengar bahwa Master Citian adalah seorang bandit saat itu." Aweng mengangguk sedikit. Saat itu, dia juga seorang pria dengan darah yang tak terhitung jumlahnya di tangannya. Kemudian, dia diajar oleh kepala biara sebelumnya dan akhirnya masuk agama Buddha. Zhou Fan sedikit penasaran. "Saya berasal dari latar belakang bandit dan memiliki temperamen yang kasar. Bagaimana saya bisa masuk agama Buddha?" Aweng berkata dengan tenang, "Kepala biara sebelumnya juga bukan burung yang baik." Zhou Fan sedikit terkejut, lalu tersenyum dan berkata, "Itu dia." Di dalam kuil Ventian, seorang biksu tua berjubah duduk bersila di atas kasur, memegang untaian manik-manik kayu Buddha dan dalam hati melafalkan kitab suci kuno. Di depannya ada Cidi yang baru saja kembali. Cidi tiba-tiba maju selangkah dengan ekspresi garang di wajahnya. "Kakak senior, ayo kita lakukan." Biksu tua itu perlahan membuka matanya. Dia tidak berbicara,
tapi mengambil teko teh mendidih di sebelahnya dan menyerahkannya kepada Cidi. Buru-buru berkata, "Saudaraku, aku tidak haus." Biksu tua itu menatap Cidi dan berkata, "Saya akan membiarkan Anda memegangnya, dan Anda tidak diperbolehkan menggunakan kekuatan suci Anda untuk melindungi tubuh Anda." Meskipun Cidi tidak bisa berkata-kata, dia tidak berani melawan, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan. Dia menangkap teko, dan pada saat itu, biksu tua itu tiba-tiba menekan tangan kanannya. Budidaya ditekan, dan ekspresi Cidi tiba-tiba berubah drastis. Dia ingin melepaskan teko, tetapi teko itu menempel di tangannya. Cidi merasa ngeri dan berkata, "Kakak senior, apa yang kamu lakukan?" Citian berkata dengan tenang, "Panas." Cidi kaget dan berkata, "Sial, kakak, menurutmu panas atau tidak? Ambillah." Citian sedikit mengangkat tangan kanannya, dan teko teh jatuh ke tanah, tumpah kemana-mana. Citian mengatupkan kedua tangannya dan berbisik, "Tidak ada salahnya jika kamu meletakkannya." Cidi ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kakak senior, maksudmu kita tidak boleh membuat masalah, tapi memberontak saja?" Citian sangat marah, "Ini salahku, Kamus." Citian mengatupkan kedua tangannya dan bergumam dalam hati, "Itu dosa, itu dosa. Bagaimana bisa seorang biksu mengucapkan kata-kata kotor? Itu dosa." Cidi ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Kakak senior, bagaimana kamu bisa rela menyerah seperti ini?" Setelah Citian tenang sejenak, dia lalu melirik ke arah Cidi, "Apakah kamu pernah mengalahkan Yang Mulia Kaisar?" Dia berpikir sejenak, lalu menggelengkan kepalanya. Kaisar dinasti Zhou Agung tidak ada bandingannya di dunia dan telah menjadi orang kuat di alam Dao ratusan ribu tahun yang lalu. Citian bertanya lagi, "Bisakah saya, Kuil Ventian, mengalahkan keluarga kerajaan Zhou?" Dia menggelengkan kepalanya lagi. Citian berkata pelan, "Lalu mengapa kamu tidak mau menerimanya?" Cidi berkata dengan suara yang dalam, "Kakak senior, saya buta, bagaimana mungkin saya tidak membalas dendam?" Citian menatap mata Cidi dan mendesah dengan suara pelan, "Pernahkah kamu mengira pihak lain bisa menghancurkan matamu secara diam-diam? Bagaimana kamu bisa melawan dengan kekuatan seperti itu?" Cidi berkata dengan suara yang dalam, "Saya tahu bahwa kekuatan saya jelas bukan lawan dari orang di belakang pembudidaya pedang. Tetapi, kakak, Anda pasti bisa melakukannya. Selama Anda di sini, saya akan takut, jadi aku akan selesai." Citian berkata dengan marah, "Kamu sangat membual. Bisakah kamu berhenti membawaku bersamamu?" Setelah mengatakan itu, dia mengatupkan kedua tangannya lagi dan berkata dengan tergesa-gesa, "Itu dosa, itu dosa. Kapanpun aku bersamamu, aku tidak bisa menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan. Itu dosa." Kamus, Citian melafalkan sutra hati murni beberapa kali sebelum dia menjadi tenang. Dia melihat ke arah Cidi dan berkata, "Pikirkanlah, pemuda itu memiliki api surgawi." Cidi mau tidak mau menyela Citian. Sama sekali tidak mungkin dia adalah orang dari peradaban Tianxing. Dia hanya berpura-pura menjadi kuat. Bahkan jika dia adalah orang dari peradaban Tianxing, dengan kakak laki-lakinya di sini, apa yang kamu takutkan? Rumput, Citian tiba-tiba menjadi kasar. Dia menunjuk dengan marah ke arah Cidi dan berkata dengan suara gemetar, "Nizan, kamu, jika bukan karena penjelasan dari Master saat itu, aku akan membunuhmu dengan satu telapak tangan hari ini untuk mencegahmu menyakitiku." Ventian, kuil. Kamus, Citian berkata dengan marah, "Apa yang masih kamu lihat? Segera pergi mengasingkan diri untukku, dan kamu tidak boleh meninggalkan gunung dalam waktu 100 tahun.
atau aku akan membacokmu sampai mati." Melihat Citian yang sangat marah, Cidi tidak berani berkata apa-apa lagi, berbalik dan lari. Setelah Cidi pergi, Citian duduk dan menarik napas dalam-dalam. "Apa-apaan ini? Saya telah melantunkan nama Buddha selama ribuan tahun hanya untuk menghilangkan dosa-dosa saya. Sebaiknya Anda melakukannya untuk saya karena Anda takut aku tidak akan mati cukup cepat." Pada saat ini, seorang biksu muda tiba-tiba masuk. Citian Mang mendapatkan kembali tatapan welas asihnya. Biksu pemula muda itu membungkuk dengan hormat dan berkata, "Kepala biara, Yang Mulia Pangeran ke-9 dari dinasti Zhou besar sedang menunggu di luar gerbang kuil." Citian buru-buru berkata, "Tolong cepat datang." Samanera muda itu berdiri dan pergi, hanya untuk mendengar Citian berkata lagi, "Saya akan menjemputnya secara pribadi." Setelah mengatakan itu, yang lainnya menghilang. Di luar kuil Ventian, Zhou Fan yang sedang menunggu, tiba-tiba membuka matanya dan melihat seorang biksu tua berjalan dari kejauhan. Itu adalah Na Citian. Citian segera menghampiri Zhou Fan dan mengatupkan kedua tangannya. "Yang Mulia Fan telah tiba. Tapi saya minta maaf karena tidak bisa menyambutnya dari jauh. Mohon maafkan saya." Zhou Fan tersenyum dan berkata, "Guru, saya datang ke sini kali ini untuk meminta bantuan dari kuil Ventian." Langsung ke intinya, Citian tersenyum dan berkata, "Seorang biksu berbelas kasih dan peduli terhadap dunia. Selama itu untukku, Dazu, aku, kuil Ventian, tidak memiliki kewajiban untuk menolak." Zhou Fan berkata langsung, "Saya ingin melawan aliansi jahat." Citian berkedip lalu berkata, "Oh," Zhou Fan berkata dengan serius, "Saya ingin guru mengaktifkan formasi armor Tao di kuil Burentian dan melindungi satu orang untuk saya." Citian tidak berkata apa-apa. Zhou Fan hendak berbicara ketika hantu tiba-tiba muncul di depan Zhou Fan. Hantu itu berkata, "Yang Mulia, aliansi jalan jahat akan mengambil tindakan terhadap Tuan Ye. Kami telah menemukan bahwa sudah ada 5 open yang kuat. Alam Dao, itu." Zhou Fan menoleh untuk melihat ke arah Citian. "Guru, mohon segera aktifkan formasi Dao Armor. Jika tidak, saya akan segera mati di sisi Anda." Brengsek, Citizen Ren langsung mati rasa. Bersambung.